Dari Studio 3 Metro TV Jakarta, saya Coki Sitohang senang banget bisa kembali menjumpai pemirsa saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Anda? Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami secara khusus membawa seorang narasumber di mana kita akan belajar banyak dari kisah beliau. Pak Agus, beliau terkena stroke sebulan setelah mengetahui bahwa dirinya punya hipertensi dan diabetes. Nah, bagaimana kisah lengkapnya pemirsa? Kami hadirkan Pak Agus di sini dan pertama-tama kami sapa dengan doa terlebih dahulu. Salam sehat Pak Agus, salam pemulihan dan tetap semangat. Dan dua orang praktisi kesehatan yang siap untuk memberikan solusi juga kepada Pak Agus. Yang pertama adalah Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo Bang Coki. Dan Mbak Pretisia Sufarli. Halo pemirsa di rumah. Jadi Pak Agus ini kena stroke ya Pak ya? Iya, saya kena stroke. Ceritakan awalnya Pak, Bapak bisa kena stroke itu bagaimana? Sebulan sebelumnya itu ada hipertensi dan diabetes tinggi. Diabetesnya sekitar 350 pada saat itu. Dan tensi saya sekitar 170 sampai 190. Terdetek juga karena ketika mau vaksin. Sebelumnya memang nggak pernah tahu ya ada diabetes dan hipertensi ya, jauh sebelum vaksinasi COVID itu belum pernah tahu Mbak. Saat itu yang kami terima informasinya bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Ya apakah memang tidak ada kesadaran diri Bapak di mana tenaga dikuras banyak untuk bekerja lalu harus ada waktu untuk periksa kesehatan? Pada saat itu di tubuh saya itu yang saya rasakan tuh tidak terjadi apa-apa, tetap fit dan tetap bersemangat, fokus juga tetap fokus, seperti itu. Nggak pernah ada keluhan apapun ya kesehatan? Tidak pernah. Memang sebelum serangan sih ada sedikit pegel-pegel di leher, di bahu, sini ada. Cuman ya saya anggap itu sepintas lalu lah. Kejadian itu weekend ya, kebetulan saya sedang libur, saya lagi bersih-bersih karpot yang di rumah, nyikat karpot, tiba-tiba kayak ada nafas tapi nggak sampai full gitu loh. Jadi kayak ada, kayak gimana ya, kayak gitu. Terus kelihatannya sih oksigennya nggak sampai ke otak. Jadi ya tiba-tiba nih saya langsung sudah merasa ini kenapa nih ya gitu, kok tumben begini. Tapi pada saat itu saya masih sempat cari untuk makan siang untuk keluarga. Di meja makan saya coba minum, itu sudah mulai meleset gelasnya, udah nggak sampai ke mulut lagi. Pada saat itu saya masih sempat bawa motor pulang pergi, cuman setelah masukin motor ya udah lemes. Cuman masih tetap bisa jalan walaupun sempoyongan. Ya itu pun saya masih keras kepala dalam artian ini saya nggak apa-apa gitu loh. Apa hasil diagnosanya? Ada penyumbatan di sisi kanan otak saya dan itu lumayan luas. Aduh. Ya. Yang membuat efeknya ya lemah kaki dan tangan kiri saya. Apa dampak stroke terhadap kehidupan Bapak? Stroke ini yang dihantam yang saya ngerasa berat adalah secara psikis. Saya merasa benar-benar depresi karena saya udah yang tadinya mandiri, yang apa-apa saya lakukan sendiri, tiba-tiba saya tergantung sama orang lain. Karena memang tidak bisa mandiri sama sekali. Kami ingin lihat bagaimana kondisi Bapak sebenarnya. Kami ingin tahu bagaimana. Bisa sih jalan bisa. Bisa Pak? Tapi ya masih terbatas. Yang kanan sebenarnya baik Pak ya? Baik. Kiri ini yang masih lemah Pak ya? Iya, kiri yang lemah. Mulai dari bagian bahu sampai kaki bagian bawah. Kalau kanan semuanya normal aman. Pak? Angkat tinggi pun gak ada masalah? Aman. Aman. Oke, semua gerakan motorik aman. Bagaimana dengan yang kiri Pak? Yang ini seberapa jauh Bapak bisa mengangkat? Ini baru segini. Lalu bagian kaki Bapak, apakah Bapak bisa melakukan yang kiri ini bisa ke depan? Tapi lemah. Lemah. Dan berat. Lemah dan berat ya. Kayak berasa ada digantungin beban gitu loh. Ini seperti para penderita stroke pada umumnya ya Mbak Preti ya, Mas Boy ya, memang betul. Seperti ini ciri-cirinya kan. Tapi memang harus dilatih loh Pak ya, betul Iya, ya? memang bagian dari memang kalau juga. Dari teman-teman yang saya ikut beberapa grup lah ya. Tetap harus digerakkan ya tetap Pak ya, memang tetap harus dilatih. Latihannya memang melatih fungsi gerak, fisik dan melatih kelemahan ototnya ini gitu loh. Karena memang udah mengalami kelemahan pada anggota gerak tubuh sisi kirinya yang mengakibatkan tidak bisa digerakkan, rasanya jadi berat ya, terus habis itu kaku seperti itu. Nah tapi benar nih yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa kalau misalnya sudah ada kejadian kayak gini ya tetap harus semangat, harus tetap berusaha untuk pulih, harus tetap digerakkan kembali, kalau enggak ya nanti akhirnya bisa menetap. Terakhir Bapak periksa, cek darah Bapak, tensi Bapak itu ada di angka berapa terakhir itu? Terakhir kalau untuk gula saya sudah di 98 under 100. Bagus Pak, teruskan. Terus untuk
tensi masih agak fluktuatif ya, masih 130, 140. Nah, ini harus bisa diperbaiki lagi, Pak. Bisa. Untuk kolesterolnya masih tinggi, masih 210. Jadi kalau saya ini lihat Pak Agus, ya mungkin pemirsa juga punya teman atau saudara yang mengalami hal yang seperti sama yang dialami Pak Agus, ini ada dua hal sebenarnya yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan sampai terjadi serangan kedua. Kedua adalah kita harus memulihkan proses atau mempercepat proses pemulihannya. Ya, Karena orang dengan stroke seperti ini masih ada harapan Pak untuk bisa kembali normal, kembali berjalan, tekanan darah yang terkontrol, gula darahnya terkontrol, kolesterol terkontrol, tapi memang harus ada upaya yang dilakukan. Ya, jadi ini berkaitan dengan tadi, kalau bicara stroke, bicara tadi Bapak adalah penyumbatan, maka ini berkaitan dengan pembuluh darah. Kita bicara dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Maka ini harus dijaga betul. Ya, penjagaannya dengan menerapkan pola hidup sehat, pola makannya, tidurnya, istirahatnya, olahraganya. Kemudian pola pemeriksaan kesehatan dan juga mengikuti saran dokter. Dan kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Ya, jadi harapannya dengan semua itu disinergikan semua, maka harapannya tadi dua hal tadi bisa kita upayakan mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihannya. Nah, untuk mencegah terjadinya sumbatan berulang itu nggak boleh sampai darahnya kental. Jadi pengentalan darah ini harus dicegah, pembuluh darah ini harus ditingkatkan elastisitasnya. Nah, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan kembali kualitas darah dan pembuluh darah, salah satunya dengan cara menurunkan pengentalan darah dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Harapannya digabungkan dengan 4 pilar pola hidup sehat, tentunya tetap mengonsumsi obat secara rutin, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tetap latihan. Ini harapannya pemulihannya bisa terbantu lebih maksimal lagi, dan juga stroke berulang ini bisa kita hindari. Go Healthy segera kembali. Masih dengan Pak Agus, Mbak Preti, dan Mas Boy. Saya Coki Sitohang, segera kembali sebentar lagi. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, cerita pilu baru saja kita dengarkan bersama di segmen awal tadi, langsung dari narasumber kami, Pak Agus yang hadir di sini. Bagaimana setelah 1 bulan beliau mengetahui bahwa dirinya adalah memiliki tensi tinggi dan diabetes. Kemudian Tuhan izinkan beliau mengalami stroke. Bapak menyesal nggak setelah melihat kondisi Bapak sekarang terkena stroke pada tahun 2021 akibat daripada keputusan Bapak yang abai, lalai memeriksakan diri secara rutin? Ya kalau dibilang menyesal ya pasti menyesal ya, karena dari tadinya kita bisa aktif mandiri, sekarang jadi punya keterbatasan segala macam ya. Cuman ya hidup ini kan terus berjalan, mau nggak mau ya kita harus jalanin dan lewatin gitu loh, Mas. Bapak udah tahu kenapa Bapak bisa kena stroke begini sampai ada diabetes, tensi Bapak tinggi? Saya ini pekerja lapangan. Ya memang kalau di lapangan seperti kita tahu memang ya pergaulan ya memang ya kita makan sembarangan seadanya di lokasi, terus ya minum, merokok, itulah semuanya. Karena stroke ini menyerang psikis Bapak, seberapa parah mental itu dihancurkan, Pak? Setelah menikah, Tuhan baru kasih saya keturunan tuh 12 tahun after menikah. Jadi ketika istri saya hamil 6 bulan, saya ada serangan itu. Jadi ya yang tadinya udah banyak planning di kepala, wah nanti saya begini nantinya saya mau begini udah banyak rencana. Tiba-tiba ya sakit ini dihantam nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Mas. Akhirnya ya mulai berubah ke perilaku saya, dari tadinya bisa harmonis sama istri, bicara bisa tukar pikiran segala macam, cenderung marah-marah karena kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sepele gitu loh. Itu yang kena mental di saya. Saya jadi lebih temperamental, lebih ngerasa orang orang kok pada nggak peduli sama saya, padahal itu hanya perasaan saya, jadi kebawa ke psikis, ke sana semakin dalam semakin. Untungnya Tuhan baik sama saya disadarkan itu ya pelan-pelan recovery lah, baca-baca artikel-artikel yang bisa menguatkan, terus jadi kita memikirkan yang sesuai yang bisa kita lakukan saja. Kalau yang di luar kemampuan kita ya kita lupakan gitu loh. Ada yang mau Bapak sampaikan kepada istri Bapak? Pertama-tama untuk istri dan keluarga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah support dan dukung saya selama saya sakit. Maafkan saya apabila selama ini saya mengecewakan, menyebalkan, dan banyak kekurangan segala hal. Karena benar-benar itu memang di luar kontrol saya. Yang saya lakukan selama ini itu di luar kesadaran saya. Dan saya terima kasih untuk semua orang yang telah support di kehidupan saya. Terima kasih. Kita harus memperbaiki, memperhatikan betul tadi ya, kalau kita bicara masalah penyumbatan pada
otak ya, kemudian ada tekanan darah tinggi, ada kolesterol, sebenarnya ini kaitannya ke darah dan pembuluh darah. Ya. Jadi kita harus jaga betul nih darah pembuluh darah kita supaya tetap baik, supaya tetap terjaga, jangan sampai kemudian itu menjadi masalah untuk kesehatan tubuh kita. Ada satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan bantuan teknologi, ya, dengan teknologi laser. Dia akan meningkatkan kadar nitric oxide, membuat pembuluh darah menjadi elastis, menjadi lebih lebar, sehingga harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali. Setuju. Nah, kemudian juga, kalau orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ini juga membuat kualitas darah itu menjadi kental, menjadi penyempitan, akan menyebabkan juga menjadi penyumbatan. Kalau itu terjadi di otak, ada masalah seperti Pak Agus ya, terjadi stroke. Kalau terjadi di jantung, ini bisa jadi serangan jantung. Terjadi di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal. Nah, untuk itu kita harus menjaga supaya darah itu tidak kental. Upaya yang kita lakukan kembali ke pola hidup sehat, kembali pada makanan kita. Ya. Jangan terlalu tinggi garam, jangan terlalu tinggi kolesterolnya, jangan terlalu tinggi gulanya. Ya, kemudian bisa dibantu lagi dengan teknologi. Ya, teknologi laser ini bisa menguraikan ya penggumpalan pembuluh darah tadi supaya dia tidak menghambat, tidak menyumbat, tidak mengganggu metabolisme dalam tubuh kita. Ya, jadi ini juga bisa dilakukan untuk orang yang masih sehat tapi pola hidupnya tidak sehat. Nah, itu ya. Jadi untuk Anda yang jawab, saya masih sehat aja, tadi saya bagus. Hati-hati. Lihat lagi pola hidupnya, makannya tadi yang segala macam, tidurnya, istirahatnya, apakah itu sudah dianggap sehat atau belum. Nah, itu pencegahan. Makanya penggunaan teknologi laser ini tidak hanya untuk yang kondisi seperti Pak Agus saja, tapi untuk yang masih sehat, dicegah, jangan sampai timbul penyakit. Nah tadi kalau misalkan kita lihat dengan data-data kesehatannya Bapak yang saat ini masih tinggi, kan ada tensinya masih belum terkendali dengan baik. Kolesterolnya juga masih ada di angka 210. Nah ini harus bisa ditekan ya Pak ya, harus bisa dikendalikan dengan baik, semuanya di angka normal. Kolesterolnya harus diusahakan di bawah 200. Tensinya harus di bawah 140. Jadi stabil di 120 sampai 130, pertahankan. Lalu untuk membantu proses pemulihannya Bapak harus semangat buat latihan ya Pak ya. Nah itu yang bisa membantu membangkitkan semangatnya Bapak dan membantu juga nih untuk menguatkan kembali otot-ototnya Bapak. Di saat yang bersamaan teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Pengentalan darahnya bisa diturunkan, pembuluh darah bisa dibuka lebar, dan juga bisa membantu mengendalikan kolesterol. Kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua tubuh manusia kita. Karena kolesterol ini sebagai bahan baku untuk membentuk hormon dan juga untuk keberlangsungan hidup suatu sel. Kolesterol ini juga menjadi bahan baku untuk membentuk energi melalui sebuah proses yang kita sebut dengan pembakaran. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini kebanyakan, akhirnya numpuk di dalam pembuluh darah, menyebabkan pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah, bisa sampai menyumbat di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan adanya komplikasi. Nah, teknologi laser ini tadi bisa meningkatkan proses pembakaran untuk mengubah kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah menjadi energi. Hasilnya adalah energinya meningkat, kolesterol yang tadinya sudah numpuk ini bisa turun dan terkendali. Harapannya adalah penggunaan secara rutin dibarengi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, mengonsumsi obat-obatan secara rutin dari dokter, kontrol secara rutin ke dokter, dan juga latihan ini bisa membantu pemulihan menjadi lebih maksimal lagi. Saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya? Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Jangan ragu, mantapkan langkah, konsultasikan, tanyakan saja. Dan kami di Go Healthy masih akan kembali untuk mencerahkan Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, setelah 2 segmen kita lewati dengan penuh semangat dan antusiasme yang kami juga salut sebagai pembawa acara, sebagai narasumber di sini kepada narasumber kami Pak Agus yang mengalami stroke 1 tahun belakangan ini. Sekarang kehidupannya banyak berubah, pemirsa. Tapi izinkan kami di akhir pembicaraan ini untuk mendengar apa yang menjadi doa dan harapan terbaik dari Pak Agus, sang penyintas stroke. Untuk penyintas stroke semua, jangan patah semangat, terus berlatih. Yakin kesembuhan itu akan datang sesuai dengan waktu Tuhan. Kita saling support, saling memberi semangat, yakin dan percayalah kita mampu melewati ini semua. Amin, amin. Wah, satu semangat. Mas Boy, lanjutkan. Ya, jadi kalau kita bicara untuk penyintas stroke, jadi memang mengharapkan memang pemulihan. Jadi orang penyintas stroke itu sebenarnya ada 3 choice atau 3 pilihan yang terjadi.
Pertama adalah terjadi kematian, kedua adalah pemulihan penyembuhan, dan ketiga adalah terjadinya kecacatan. Tentunya kita ingin yang pemulihan penyembuhan. Dan ini masih ada harapan yang bisa kita lakukan ya. Jadi tetaplah semangat ya, seperti apa yang diberikan oleh Pak Agus tadi, semangat, tetap bermotivasi, jangan kemudian untuk keluarga juga jangan kemudian orang yang atau keluarga menderita stroke kemudian dikucilkan, kemudian diasingkan, kemudian didiamkan di diam kamar, tidak diperhatikan. Tetap ada harapan kita untuk bisa pulih kembali. Nah, untuk mempercepat pemulihan ini bisa dibantu dengan banyak upaya ya, dengan melakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian berikan obat-obat oleh dokter, kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser ya, karena teknologi laser ini punya banyak manfaat untuk meningkatkan, mengoptimalkan kualitas darah kita. Teknologi laser ini ada 3 warna ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning. Masing-masing sinar ini punya panjang gelombang yang berbeda, punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, laser merah ini fungsinya adalah untuk tadi membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, menjadi lebih lebar dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Ini sangat penting sekali untuk para penderita stroke ya, untuk orang-orang yang memang punya tekanan darah yang tinggi. Jangan sampai tekanan darahnya kemudian tidak terkendali, kemudian mengalami stroke yang kedua. Nah, kemudian yang laser yang sinar biru, ini sinar biru itu akan meningkatkan kualitas daripada darah itu sendiri ya, supaya darahnya tidak kental. Orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ini akan memungkinkan darah itu menjadi kental. Kalau kental, dia akan merusak dinding pembuluh darah, dia akan menyebabkan penyumbatan, dia akan menyebabkan kerusakan, dia akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, teknologi laser yang sinar biru ini membuat tadi darahnya tidak menjadi kental ya, dia menguraikan pengumpulan pada darah tadi, dan harapannya aliran darahnya menjadi lebih baik lagi. Sinar kuning disebut sebagai happy light ya, satu sinar yang membuat kita menjadi happy ya. Happy itu dengan apa? Meningkatkan kadar hormon serotonin, meningkatkan hormon melatonin. Melatonin membuat kita tidurnya lebih berkualitas. Kualitas ini harus baik, harus deep sleep, tidur yang dalam ya. Jadi betul-betul tubuh kita ini beristirahat, sel-sel tubuh kita ini bisa melakukan regenerasi dengan baik, kemudian jantung juga akan lebih nyaman, berpompa lebih baik lagi, kemudian metabolisme tubuh kita juga hormonal semuanya akan dilaksanakan pada saat kita tidur yang berkualitas. Jadi ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning. Semuanya itu dalam teknologi laser ini supaya tadi metabolisme, kualitas darah kita menjadi lebih baik. Yang Bapak rasakan kelemahan pada satu sisi tubuh, yaitu sisi kiri, ini kan karena rusaknya jaringan sistem saraf pusat kita atau jaringan otak yang letaknya memang di dalam kepala kita. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara langsung, secara intranasal atau di dalam rongga hidung atau melalui telinga. Harapannya adalah teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, terutama di area kepala. Aliran darahnya dimaksimalkan, hantaran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sistem saraf pusat juga menjadi lebih baik lagi, sehingga proses pemulihannya juga bisa lebih terbantu. Nah, tapi saya ingin tanya nih sama Pak Agus. Pak Agus itu waktu pertama kali berusaha untuk belajar jalan lagi itu sering pegel-pegel gak? Iya. Sering pegel-pegel ya. Tidak jarang juga membatasi pergerakannya Mas Agus juga ya, betul Jadi ya? malas juga. Jadi males juga kan. Jadi Nah, males, betul. ya. Nah, ini teknologi laser ada yang bisa digunakan secara langsung nih pada area otot atau persendian untuk mengurangi rasa nyeri, menurunkan proses peradangan, atau mencegah terjadinya pengapuran sendi. Gunanya tadi kalau misalnya contohnya pada penyintas stroke atau seperti pada Pak Agus yang sedang berjuang untuk pulih, harapannya adalah penggunaan teknologi laser tersebut bisa membantu mengurangi rasa nyeri, nantinya makin semangat lagi nih untuk bergerak dan latihan biar pulihnya juga bisa menjadi lebih maksimal. Tapi untuk menolong pasien stroke seperti Pak Agus ini, supaya fungsi geraknya bisa kembali lagi, tolong dituntaskan penjelasan mengenai teknologi NMES tadi. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot yang mengalami kelemahan. Contohnya nih pada Pak Agus kan mengalami kelemahan nih. Nah, kelemahan ini kita bantu aktifkan kembali. Dengan teknologi NMES nantinya stimulus elektrik yang diberikan ini membuat otot menjadi aktif kembali. Ketika otot menjadi aktif, nantinya ada pergerakan. Ketika ada pergerakan, maka penguatannya diharapkan kembali lagi sehingga volumenya pun terjaga. Nah, ketika otot yang sudah lemah kini sudah aktif kembali, maka harapannya aktifnya otot tersebut ini memberikan impuls juga nih ke sistem saraf pusat atau ke otak kita bahwa oh ini loh dulu otot yang pernah ada sudah melemah kini aktif kembali. Sehingga bisa membantu proses pemulihan juga menjadi lebih cepat. Sekarang kasih kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya di tubuhnya. Kita simak. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak
mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi sehat telah membantu saya. Terima kasih Pak Agus sekali lagi untuk kehadirannya, untuk kesaksiannya, ceritanya membangkitkan semangat. Mbak Preti, makasih. Sama-sama. Mas Boy, makasih untuk Sama-sama, edukasinya. Doki. Informasi yang membuat kita semua lebih bersemangat menyongsong hidup yang penuh dengan harapan. Dan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari teknologi laser sekaligus teknologi NMS? Mari kita simak perbincangan berikut ini. Nah Mas Panji, Ya. kalau dari ceritanya Pak Agus tadi itu terlihat betul ya bahwa yang namanya stroke itu nggak mengenal usia. Datangnya tuh tiba-tiba gitu, nggak ngetok-ngetok bilang, saya mau stroke-nya datangnya besok ya, nggak bisa gitu loh. Ya betul sih, memang kita tidak akan, stroke memang mendadak. Tapi kan penyebabnya ini tidak kan. Ah, iya. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, ini kan bisa terjadi udah dalam jangka waktu panjang. Makanya pertanyaannya, kita perlu mengetahui status kesehatan tubuh kita supaya kita bisa mencegah serangan stroke. Makanya kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat sejak dini. Kemudian kita rajin check up ke dokter dan lengkapi upaya sehat kita menggunakan dokter laser dari Gogomol ya. Kalau kita memilih dokter laser dari Gogomol, yang pertama kita miliki adalah itu alat kesehatan Iya. yang sudah terdaftar, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang kedua, kita memiliki alat kesehatan yang udah pengalamannya ini dari 2011 loh. Ya memang sudah banyak yang pakai Pasti. dan banyak yang juga merasakan manfaat dari dokter laser itu kan. Kemudian yang ketiga, layanan purna jual yang lebih terjamin. Kalau kita menggunakan dokter laser, ada garansi resmi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Pak Agus itu kan tadi usianya baru 45 tahun ya, Ya. usia-usia produktif. Yang biasanya tuh suka lupa masalah kesehatan juga. Padahal kalau misalnya kita pakai teknologi seperti ini kan gampang ya pakainya ya. Iya. Lagi mau nyetir pun, lagi kita olahraga pun malah membantu tenaga kita. Sambil kerja, Nah. sambil di jalan juga bisa pakai. Karena ketika kita sudah menggunakan dokter laser di pergelangan tangan kiri kita nih, nantinya nih sinar laser dia akan menyinari pembuluh darah kita. Ada arteri radialis, ada arteri unarisnya. Jadi ketika ada aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut, kan bisa menyerap energi laser. Iya. Pas dibawa ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh, akhirnya apa? Manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu yang paling penting apalagi di usia-usia produktif. Jadi gimana cara mendapatkannya Mas Panji? Cara mendapatkannya ini gampang sekali. Yuk handphonenya diambil, kita hubungi nomor teleponnya atau mau chat kami sekarang juga boleh. Supaya kita dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser.